MotoGP musim 2025 akan sangat menarik. Ada 6 rider yang ganti pabrikan, ada rider yang ganti tim, ada 3 rookie, dan juga yang paling penting adalah crew chief-nya. Ada yang punya crew chief baru, ada juga yang ketemu sama crew chief lamanya. Apakah ini artinya punya pengaruh yang besar? Kita bahas yuk. Hai, selamat datang di Pedok Talk. Kaget gak? Enggak kan? Karena meskipun MotoGP lagi libur panjang, Pedok Talk akan tetap hadir tayang setiap hari Senin jam 7 malam buat kalian, buat subscribers aku yang aku sayang. Asik. Tapi buat para members, kalian juga akan tetap mendapatkan bonus konten. Jadi bukan cuma hari Senin aja nih, kalau buat members akan mendapatkan bonus konten juga. Ngebahas apa? Banyak yang bisa dibahas. Kalau pengen ikutan jadi members juga, linknya ada di deskripsi video ini. Bayarnya 20.000 per bulan aja. Nah, kalau buat kalian yang bertanya-tanya, ngapain gue jadi member? Bayar 20.000, buat apaan duitnya sama Mbak Lucy? Buat beli mikrofon. Kemarin aku tahu kok, aku baca juga komen kalian pas episode yang kemarin tuh sama Mas Joni yang kita ngomongin review Barcelona GP, Solidarity GP di Barcelona maksudnya. Itu kan memang aku rekamannya jarak jauh sama Mas Joni, terus udah gitu audionya agak jelek gitu kan, yang gue tuh agak mendem-mendem, tapi meskipun begitu sebenarnya kontennya mah aman aja gitu. Aku mohon maaf dulu sebelumnya. Nah, makanya begitu aku mendapatkan uang dari membership, dari para members yang udah mensponsori aku langsung beli mikrofon standing mic gitu. Pengen pamer tapi lupa. Terus gue males ngambilnya. Tapi nanti pokoknya kalau gue rekaman lagi sama Mas Joni itu gue udah punya gitu. Jadi apapun yang aku dapatkan dari subscribers, dan ini kan aku dapat AdSense juga kan dari kalian. Terus gue juga dapat uang dari membership. Nah, itu tuh gue gunakan untuk membuat konten ini lebih baik. Jadi Pedok Talk ini bisa terus berkembang, bisa terus survive karena berkat dukungan dari kalian. Kalian nge-like, share, nonton, atau misalnya jadi members. Nah, itu tuh yang aku dapatkan dari situ, itu pengennya tuh bisa mengembangkan Pedok Talk. Gitu loh maksudnya. Syukur-syukur kalau nanti makin banyak membersnya, makin banyak subscribersnya juga, aku tuh bisa kalian berangkatkan ke Mugello misalnya, nggak cuma Sepang, ya kan? Kalau Sepang mah gampang, dekat, murah. Tapi misalnya bisa ngeliat seri-seri di Eropa gitu loh. Jadi intinya adalah kalian itulah yang mensupport Pedok Talk. Kalian itulah sponsornya Pedok Talk. Begitu maksudnya. Jadi terima kasih banyak ya buat yang udah subscribe, rajin buat nonton, rajin nge-like juga, rajin share. Itu artinya besar banget buat aku gitu. Udah, curhatnya sudah cukup, sudah selesai sampai di sini. Nah, sekarang kita mau bahas apa nih, Mbak? Nah, hari ini kita mau ngebahas tentang yang paling penting adalah tentang crew chief. Sama nanti gue akan ngomongin sedikit tentang apa yang terjadi di Barcelona Test kemarin gitu. Lengkapnya belum bisa terlalu banyak juga sih gitu, karena nanti gue akan cerita kenapa. Nah, sekarang kita bahas dulu siapa aja crew chief para rider di musim 2025. Sepenting apa crew chief bagi kesuksesan seorang rider? Sangat penting, karena crew chief ini sangat menentukan keberhasilan dan kesuksesan seorang rider. Makanya kalau ridernya nih udah cocok banget sama si crew chief, biasanya mereka sulit tuh berpisah, kecuali ya kalau memang ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan mereka bersatu. Beda agama misalnya, enggak deh, kalau itu mau pacaran ya, nggak boleh beda agama. Nah, tapi misalnya nih, contohnya Ducati. Ducati itu adalah salah satu pabrikan yang sangat strict, sangat tegas dalam soal pemilihan crew chief. Jadi mereka tuh nggak ngebolehin tuh orang di luar Ducati untuk menjadi crew chief di Ducati. Contoh, misalnya Marc Marquez. Dia kan udah begini banget sama Santi Hernandez, ya. Udah deket banget nih. Tapi waktu dia masuk, bahkan bukan ke Ducati pabrikan kan, dia kan masuk ke Gresini dulu, yang mana dia pakai motor Ducati. Nggak boleh ikut Santi Hernandez. Lu pakai aja crew chief yang udah ada, yang emang udah ada di situ, yaitu Frankie Carchedi. Gitu. Itu contoh salah satunya. Sekarang kita bahas ya siapa aja
crew chief masing-masing rider untuk musim 2025. Yang pertama adalah dari Ducati Factory Team. Ini gue ngomonginnya per tim ya gitu. Per tim akan gue jelasin ridernya siapa, crew chiefnya siapa. Yang pertama adalah dari Ducati Factory Team. Yang pertama Marc Marquez. Crew chiefnya adalah Marco Rigamonti. Jadi Marco Rigamonti ini adalah crew chief Enea Bastianini dulu. Dan ini sebetulnya Rigamonti adalah crew chiefnya Marc Marquez yang ketiga kalinya. Yang pertama itu adalah Santi Hernandez, terus dia punya Frankie Carchedi, dan sekarang Marco Rigamonti. Rigamonti ini pernah juga menjadi crew chiefnya Andrea Iannone waktu di Ducati dan juga di Suzuki. Terus dia pernah juga jadi crew chiefnya, Johan Zarco juga pernah waktu di Avintia sama di Pramac. Jadi Rigamonti ini udah cukup legendaris juga loh gitu. Terus Pecco Bagnaia, dia tidak berubah, dia tetap bersama Christian Gabarini. Gabarini seperti yang kita tahu dia pernah menjadi crew chiefnya Stoner dan juga Jorge Lorenzo. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang Honda Factory. Honda Factory ini ada Joan Mir yang crew chiefnya adalah Santi Hernandez. Ya ini adalah ex-nya Marc Marquez. Terus Luca Marini akan bersama Christian Pupulong. Nah, Pupulong ini menggantikan Giacomo Guidotti. Jadi Guidotti sekarang pindah ke Pramac untuk bersama dengan Jack Miller. Sebetulnya ini cinta lamanya Jack Miller. Jadi mereka pernah barengan berdua di KTM gitu. Nah, terus udah gitu Aprilia Factory. Di sini ada sang juara dunia MotoGP 2024 nih. Jorge Martin, dia membawa kru chiefnya dari Pramac kemarin, Daniele Romagnoli. Jadi ini kayaknya memang ketemu banget cara kerjanya, cocok, makanya dibawa sama Jorge Martin untuk bergabung bersama dengan dia di Aprilia Factory. Marco Bezzecchi, kru chiefnya untuk 2025 adalah Francesco Venturato. Nah, Venturato ini adalah dia sebenarnya performance engineer-nya Viñales di musim 2024. Nah, sekarang dia naik jadi crew chief. Kemudian kita beralih ke KTM Factory. Di situ ada Pedro Acosta yang dia tetap bekerja sama dengan crew chiefnya waktu di Teh 3, yaitu Paul Trevatan, karena memang kayaknya cocok banget dan komunikasinya pas gitu. Paul Trevatan itu juga lucunya, dia pernah bilang, seru loh kerja sama Acosta itu, karena rasanya emang kerja sama anak gue sendiri, karena emang anak gue seumuran Pedro Acosta gitu. Tapi emang cara kerja mereka selama di Teh 3 ini kayaknya memang cukup harmonis, makanya begitu Pedro Acosta naik jadi rider KTM Factory KTM pabrikan, makanya Paul Trevatan juga diajak ke situ. Kemudian ada Brad Binder yang tetap bersama dengan Andrea Madrid, tidak berubah. Lanjut kita ke Gresini. Di sini ada Fermin Aldeguer yang akan bersama Frankie Carchedi. Frankie Carchedi ini ya adalah salah satu crew chief yang gue suka banget gitu, karena dia tuh di sosial media juga mau ngejawabin pertanyaan-pertanyaan kita gitu kan, dan dia mau share. Kayak kemarin waktu dia megang Marc Marquez, dia bilang gitu kan, oh ini ada masalah di sini, ada masalah di sini. Bahkan sebagai jurnalis gitu, kalau aku lagi mengirimkan pesan ke Frankie Carchedi, dia juga menjawab dengan detail juga. Meskipun ya aku juga harus bilang gitu ya ke dia, ini mana yang gue boleh share nih gitu, mana yang nggak boleh gitu. Tapi dia dengan sangat jujur menjawab gitu, tapi memang ada rambu-rambunya. Kemudian ada Alex Marquez yang bersama Donatello Giovanotti. Nah, tapi ini menarik nih kalau buat Gresini, karena Frankie Carchedi sebetulnya terkenal dengan tangan dinginnya. Ingat gak? Fabio Di Gia aja performanya waktu di Gresini di akhir musim itu tiba-tiba jos banget gitu kan. Apalagi waktu di race di Qatar dan keluar yang fenomenal itu, Mapping 8, ya kan? Itu tuh Frankie Carchedi. Terus kemarin Marc Marquez, ternyata dia tuh meskipun banyak banget problemnya, tapi bisa dipecahkan dengan kekompakan Frankie Carchedi dan juga Marc Marquez. Begitu. Terus, jadi menarik nih kalau misalnya Frankie Carchedi megang Fermin Aldeguer akan seperti apa. Lanjut, Yamaha Factory. Nah, di sini ada Fabio Quartararo yang tetap bertahan dengan Diego Gubelini. Gubelini memang selalu bersama Fabio Quartararo sejak dia debut di MotoGP sejak tahun 2019. Jadi udah cocok banget nih kayaknya. Alex Rins akan bersama David Munoz. Nah, David Munoz ini pernah jadi kru chiefnya Valentino Rossi juga.
Munoz ini menggantikan Patrick Primo. Patrick Primo ini juga pernah jadi kru chiefnya Franco Morbidelli, betul. Nah, lanjut ke tim VR46. Di sini ada Franco Morbidelli yang akan bergabung bersama Matteo Flamini. Ini adalah kru chiefnya Marco Bezzecchi ya, tahun 2024. Kemudian ada Fabio Di Giannantonio yang aku ingetin lagi, di musim 2025 Fabio Di Giannantonio akan menggunakan GP25 spek Ducati pabrikan yang sama seperti yang digunakan Francesco Bagnaia dan juga Marc Marquez. Nah, di sini Fabio Di Gia akan bekerja sama dengan Massimo Branchini. Massimo Branchini ini pernah jadi kru chiefnya Franco Morbidelli di Pramac waktu musim 2024. Lanjut ke Tech Tua alias Tech 3, di sini ada Enea Bastianini yang akan bertemu dengan cinta lamanya, kru chief lamanya, waktu dia di Gresini musim 2022, dan ini adalah Enea versi yang sangat menakutkan karena dia waktu di Gresini 2022 itu gue suka banget. Dia akan bertemu dengan Alberto Giribola. Memang partnership antara Bestia sama Giribola waktu 2022 ini fenomenal sih, karena Bestia tuh bener-bener the beast, kompetitif banget. Kemudian teman satu timnya Enea Bastianini 2025 ada Maverick Viñales yang membawa juga Manuel Cezo. Jadi Manuel Cezo ini sama-sama Maverick Viñales dari Aprilia, diangkut deh tuh, berangkat dia ke KTM Tech 3, begitu. Terus ada juga Pramac Yamaha. Pramac Yamaha ini ada dua rider baru, Miguel Oliveira dan juga Jack Miller. Miguel Oliveira kru chiefnya adalah Luca Ferraccioli. Ferraccioli ini pernah jadi kru chiefnya Luca Marini waktu dia debut di MotoGP tahun 2021. Kemudian Jack Miller, nah ini bersatu kembali dengan Giacomo Guidotti. Jadi Guidotti itu pindah dari Honda kan, dia pernah bergabung dengan Jack Miller bareng-bareng waktu itu di KTM. Ada Trackhouse Aprilia, Raul Fernandez yang akan bersama dengan Noé Herrera, jadi ini juga nggak berubah. Ada juga Ai Ogura, sang rookie, dia akan bekerja sama dengan kru chiefnya Giovanni Mattarolo. Mattarolo ini adalah ex kru chiefnya Oliveira. Dan yang terakhir ada di Alciar Honda, di sini ada Johan Zarco, dia tetap bersama David Garcia. Jadi kayaknya itu ini sama Garcia dia udah 2 tahun deh, Johan Zarco sama si David Garcia ini. Kemudian ada Somkiat Chantra yang akan bersama kru chief Klaus Knowles. Begitu ceritanya. Oke, nah itu adalah daftar masing-masing rider dengan kru chiefnya masing-masing. Menarik banget karena ada yang ketemu yang baru, ada yang ketemu sama kru chief yang lama, di mana yang lama ini sebetulnya mereka memang punya harmoni kerja yang sangat baik. Kita lihat seperti apa hasilnya di musim 2025 yang mendatang. Nah, abis ini kita break sebentar. Gue akan cerita tentang apa yang terjadi di Barcelona Test. Dan pertanyaan kalian adalah, apakah ini sudah bisa menggambarkan peta kekuatan 2025 atau belum sebetulnya? Jangan kemana-mana, tetap di Pedok Talk. Sekarang kita ngomongin tentang Barcelona Test yang baru terjadi minggu lalu, hari Selasa. Karena semua orang kayaknya yang paling banyak ditunggu adalah ngeliat Marc Marquez naik Ducati GP25 sama tentunya dong juara dunia MotoGP 2024 Jorge Martin yang pindah dari Ducati ke Aprilia. Gimana adaptasinya dia dengan Ares GP Aprilia? Penasaran kan? Nah, gue akan jelasin satu-satu apa aja yang dites sama masing-masing pabrikan gitu, sama feedbacknya juga. Tapi memang belum bisa banyak yang diceritakan karena beberapa rider itu masih terikat kontrak sampai akhir musim 2024. Jadi mereka tuh bahkan pas di media scrum nggak boleh ngomong apa-apa. Even Jorge Martin, dia belum boleh ngomong apa-apa loh. Dia belum bisa memberikan reaksinya dia tentang RSGP gitu. Belum boleh karena memang secara kontrak begitu. Jack Miller gitu, yang dia dari KTM dia pindah ke Pramac Yamaha, dia juga nggak bisa bilang karena masih terikat kontrak. Terus siapa lagi yang belum bisa ngomong apa-apa ya? Ya kalaupun yang udah bisa ngomong ya kayak Maverick Viñales gitu, ya udah dia bisa ngomong, dia bisa cerita gitu kan apa yang dia suka dari KTM yang dia coba. Tapi kalau yang belum ada, yaitu bukan karena kenapa-kenapa, tapi memang mereka terikat kontrak sampai akhir musim 2024 ini, baru nanti
ngek di 1 Januari 2025 mereka baru boleh ngomong gitu. Makanya nanti sebetulnya baru bisa kelihatan banget di Sepang Tes 5-7 Februari gitu. Nah, tapi sebelumnya aku ingetin dulu bahwa ini adalah jadwal MotoGP 2025 ya. Jadi season openernya adalah di sirkuit Buriram, Thailand, tanggal 28 Februari sampai 2 Maret. Kenapa nggak di Lusail Qatar lagi? Karena bulan puasa guys, jadi nggak mungkin di Qatar. Dan Qatar kan juga race malam ya, buka puasa dong, nggak mungkin. Mereka lagi ribet juga, lagi buka puasa. Jadi akhirnya race pembukanya di Thailand gitu. Dan nanti di awal Februari itu juga ada sesuatu yang spesial gitu. Pokoknya untuk peresmian memulainya musim 2025 di Bangkok, Thailand. Tanggal 9 Februari. Udah keluar juga teasernya kan waktu itu. Jadwal tes setelah Barcelona ini adalah yang resmi tanggal 5-7 Februari di sirkuit Sepang. Nah itu yang tadi gue bilang. Pokoknya kalau mau lihat itu di Sepang aja. Kalau mau lihat update-nya ya, maksudnya peta kekuatan 2025 itu gimana, ya itu baru ntar kelihatan di Sepang. Karena di Sepang itu biasanya kan 3 hari. Ada masing-masing hari itu ada programnya. Hari pertama apa, hari kedua apa, hari ketiga apa. Gitu. Abis itu mereka tes lagi di Buriram, baru lanjut race. Gitu ceritanya, jadwalnya. Tapi sekarang gue akan kasih ringkasan singkat aja apa yang mereka coba waktu di Barcelona Test kemarin. Yang pertama kita mulai dari Ducati pabrikan dulu, karena semua pasti penasaran ya. Ducati pabrikan ini semua mata memandang kepada Marc Marquez karena dia muncul dengan merah yang sangat merah, bener-bener todo al rojo, artinya all in red. Dia udah sempat ngeluarin teasernya gitu kan sebelum tes dimulai. Todo al rojo yang bener-bener merah, semerah-merahnya, semotor-motornya, seleder-ledernya, gile, bener-bener pol. Nah, di sini Marc Marquez dan juga Pecco Bagnaia sama-sama punya pendapat yang kurang lebih senada. Jadi gini, Marc Marquez itu nyobain GP23. Ya sebenarnya kayak buat ngingetin dia lagi aja motor yang dia pakai sepanjang musim 2024 ini seperti apa. Jadi dia cobain GP23, abis itu dia cobain GP24, meskipun nggak banyak lapnya, kayak cuman 4 atau 5 lap gitulah. Terus abis itu dia langsung coba GP25. Kenapa? Karena GP25 ini menurut Marc Marquez, ya gue emang harus fokus ke sini lah. Karena di tahun 2025 gue akan fokus pakai motor ini. Karena gue akan pakai GP25, ya makanya mendingan fokus ke sini. Jadi cuman transisi aja, nyobain GP24 tuh cuman, oh ini tuh bedanya sama GP23, tapi dia lebih fokus untuk pakai GP25. Pecco Bagnaia mencoba motor yang sedikit berbeda sama Marc Marquez. Karena, kenapa beda? Jadi Pecco Bagnaia ini akan menjadi rider yang mengembangkan GP25. Referensinya tuh pasti dia gitu, karena Marc Marquez juga bilang ya di box ini referensinya adalah ya Pecco Bagnaia lah gitu, meskipun ada foto ini yang menggambarkan wah kok masa sih cuman Pecco Bagnaia, karena menarik loh, ntar ya gue bahas. Jadi gini, Pecco Bagnaia nyobain motor GP24 udah pasti karena itu adalah motor yang dia pakai di musim ini. Terus dia juga nyobain GP hybrid GP24 dan juga GP25. Dan juga dia nyobain GP25-nya. Kenapa hybrid? Mungkin ini adalah pelajaran yang diambil sama Ducati. Jadi Ducati itu inget nggak waktu upgrade dari GP21 ke GP22 itu kan Pecco nggak suka banget sama GP22 karena katanya terlalu canggih, gue bingung jadinya gitu kan, jomplang banget. Sampai waktu itu sempat keluar juga hybrid GP21, GP22, istilah hybrid aja sih sebenarnya gitu. Sempat Ducati minta maaf lah ke Pecco Bagnaia segala macam kayak gitu-gitulah. Nah makanya mungkin untuk mengantisipasi itu dites lah, cuman buat pengetesan doang ya, hybrid GP24 sama GP25. Nah hasilnya gimana nih? Tadi kan gue bilang Pecco Bagnaia sama Marc Marquez punya rasa yang sama waktu nyobain GP25. Katanya memang di lintasan lurus powernya lebih besar daripada GP24. Tapi punya karakter cornering yang berbeda. Begitu. Tapi kalau kata Pecco Bagnaia, perubahan GP24 ke GP25 itu signifikan banget.
Ya karena dia udah nyobain banget kan. Marc Marquez nggak komentar tuh tentang itu. Dia cuma bilang, ya pokoknya performanya kayaknya lebih bagus nih GP25. Tapi Michele Pirro, sang test rider Ducati, dia bilang sebetulnya kalau ngomongin soal performa, lompatan dari dari GP24 ke GP25 itu tidak sebesar GP23 ke GP24. Beda sama Pecco dia bilangnya ya kan. Kalau Pecco bilang, wah gede banget nih, signifikan perubahannya. Tapi Michele Pirro bilang nggak begitu. Tapi yang pasti, GP25 ini diciptakan untuk rider yang memiliki karakter heartbreakers. Bukan heartbreakers buat yang suka bikin patah hati ya kak. Heartbreakers artinya yang kalau ngerem itu bener-bener kuat banget. Karakter pengeremannya kuat. Nah itu adalah Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. Jadi Ducati tuh bener-bener memanfaatkan banget dua karakter yang sama dari dua rider ini. Begitu ceritanya. Menarik ya. Itu tadi Ducati. Kemudian, oh iya, Ducati ini juga yang paling penting adalah bukan cuma powerful, tapi mereka juga sangat memperhatikan power delivery juga. Power delivery ini penting guys. Kenapa? Karena motor itu nggak bisa cuma powerful doang. Tapi kalau power delivery-nya nggak pas, itu juga cara kerja si motor ini juga tidak akan optimum. Begitu ceritanya. Kita lanjut ke Aprilia. Nah di sini Aprilia dan menurut gue ini menarik ya. Karena baik Martin dan juga Bezzecchi ini dua-duanya kan pindah dari Ducati ke Aprilia. Nah mereka tuh sama-sama ngetes RSGP 2024 dan juga RSGP versi 2025. Kata Aprilia, versi 2025 dari RSGP ini adalah bisa dibilang significant evolution dari versi 2024-nya. Maksudnya apa? Aku juga nggak tahu karena mereka berdua belum boleh ngomong apa-apa gitu tentang apa yang mereka rasakan dari RSGP 2025. Begitu. Yang pasti kalau kelihatannya akan ada aero tambahan di bagian belakang, ada tail unit yang baru juga. Fairing sih kurang lebih sama. Lanjut untuk KTM. Nah, KTM ini ngetes 5 fairing termasuk salah satu yang paling radikal yaitu ini. Tapi dugaannya sih ini kayaknya nggak akan dipakai buat race, tapi ini hanya untuk mengumpulkan data aja. Terus udah gitu mereka juga fokus untuk membuat desain seat unit yang lebih nyaman untuk ridernya gitu, supaya katanya sini akan ngebantu cara kerja ride height device juga gitu, jadi supaya keluar dari cornernya punya traction yang lebih bagus. Untuk Yamaha juga cukup sibuk teman-teman, jadi dia punya bawa swing arm baru, frame baru, engine baru, terus udah gitu kalau frame baru ini katanya ngebantu banget buat belok juga. Masuk cornernya udah oke, tapi katanya kalau mereka keluar dari corner itu masih belum punya traction. Jadi itu masih harus dibenahi juga. Yang pasti Yamaha katanya fokusnya ingin mengurangi bobot motor karena dengan segala inovasi, dengan fairing, aero segala macam itu motornya jadi lebih berat. Makanya mereka juga pengen gimana caranya supaya M1 ini bisa lebih ringan di tahun depan, di musim 2025. Untuk Honda, jadi setelah Barcelona ini mereka tuh ternyata punya tes lagi loh. Katanya mereka akan melakukan tes di Jerez. Jadi Bapak Aleix Espargaro boleh Anda pensiun, tapi ternyata kerjaan banyak banget ya gitu. Tes di Jerez ini akan dihadiri Aleix Espargaro sebagai test rider Honda yang baru. Luca Marini, Joan Mir juga akan datang, Zarco juga akan datang. Tapi Somket Chantra enggak, karena Somket Chantra kayaknya akan fokus aja nanti untuk shakedown test di Sepang, karena kan dia rookie juga ya. Untuk pengembangan di Jerez ini bener-bener mengandalkan rider yang sudah punya pengalaman di MotoGP. Somket Chantra sendiri kemarin tiga-tiganya nih rookie waktu di Barcelona Test semuanya crash. Fermin Aldeguer, Somket Chantra, Ai Ogura, memang tidak mudah guys naik motor MotoGP ya. Tapi Somket mencoba frame baru juga dari Honda gitu. Honda ini kemarin fokusnya juga di weight distribution yang mereka coba di Barcelona Test, mengubah penempatan electronics juga. Terus apalagi ya, udah sih itu aja. Jadi kita udah ngomongin Ducati udah, KTM udah, Aprilia udah, Honda udah, Yamaha udah. Seperti yang tadi aku bilang, memang belum banyak yang bisa dijelaskan. Satu, karena memang tesnya cuma sehari di Barcelona. Yang kedua, banyak rider yang belum diizinkan untuk ngomong tentang tim atau pabrikan barunya karena memang masih terikat kontrak. Jadi ini tuh bener-bener Barcelona Test adalah sekedar penyesuaian aja sama motor baru,
lingkungan tim yang baru gitu, cara kerja yang baru. Jadi fokusnya lebih ke situ. Tapi kalau memang mau persiapan bener-bener musim 2025 kayak apa, itu nanti kayaknya di Sepang. Karena di Sepang itu biasanya semua parts akan dibawa. Kenapa Ducati nggak ngeluarin aero-aero baru segala macam? Karena itu karakternya Ghidli-nya emang bukan kayak gitu. Dia pasti akan nunggu, ntar deh pokoknya ngumpulin Barcelona Test ini nih, data yang awal tuh apa aja, mereka dengerin feedbacknya dari Marquez dan juga dari Pecco Bagnaia, baru nanti dikeluarin waktu di Sepang Test, begitu. Terus oh ya, gue ingetin juga ya, berarti ini adalah buat teman-teman yang mungkin agak-agak skip gitu, ini siapa, kemana, ngapain dia gitu ya. Jadi aku harus ingetin dulu, di musim 2025 ini ada 6 rider yang ganti pabrikan. Ada Jorge Martin ke Aprilia dari Ducati, ada Marco Bezzecchi dari Ducati ke Aprilia, ada Maverick Viñales dari Aprilia ke KTM, ada Enea Bastianini dari Ducati ke KTM, ada Oliveira dari Aprilia ke Yamaha, ada juga Jack Miller dari KTM ke Yamaha. Kemudian rider-rider yang ganti tim, ada Marc Marquez dari Gresini ke Ducati, ada Franco Morbidelli dari Pramac ke VR46, ada Pedro Acosta dari Tech2, Tech3 ke KTM Factory, dan juga ada rookie-nya 3 orang, Somkia Chantra di LCR Honda, ada Fermin Aldiger di Gresini Racing, dan juga ada Ai Ogura di Trackhouse. Oh iya, terus Yamaha ini juga luar biasa loh, sebelum aku tutup ya. Yamaha ini juga mereka bukan hanya memiliki tim satelit baru yaitu Pramac Yamaha, tapi mereka juga punya tim Moto2 baru. Ya, udah pernah dibahas juga kan sama gue sama Mas Joni. Jadi di situ ada Tony Arbolino dan juga ada Ethan Guevara. Begitu ceritanya. Jadi Yamaha kayaknya udah bener-bener pol-polan nih. Lin Jarvis pensiun di akhir tahun ini dengan memberikan banyak sekali kontribusi untuk kemajuan Yamaha, karena memang kayaknya udah nggak bisa santai-santai aja nih buat pabrikan Jepang. Begitu ceritanya. Ya udah, kalau gitu segitu dulu informasi yang bisa gue share buat minggu ini. Tapi jangan lupa, pokoknya Pedok Talk akan hadir setiap hari Senin jam 7 malam meskipun kita lagi liburan. Jangan lupa buat di like, subscribe, dan juga jadi members dong. Kalau pengen jadi members, jangan lupa ada di link deskripsi video ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye!